Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan luka batin. Saya sulit untuk menghilangkan luka batin. Ya, saya rasa setiap orang itu pasti punya luka batin ya. Semakin kamu menghilangkan, berusaha untuk melupakan, maka luka batin itu semakin sakit rasanya. Nah, ini ada trik ya, ada solusi ya, yang bisa Anda terapkan di dalam kehidupan Anda ya. Luka batin itu harus. Saya berkali-kali ya kena luka batin ya. Ketika saya melupakan, akhirnya tambah kayak wong stres ya. Tambah gak ngalor gak ngidul pokoknya ngelibeng kayak wong gendeng. Tapi ketika kita ini katakanlah berusaha ya, mengalihkan ya, artinya menyibukkan diri sampai luka batin itu hilang dengan sendirinya ya. Itu biasanya akan hilang, dan akan hilang lenyap total itu ketika kamu menemukan kebahagiaan baru, kebahagiaan yang itu di atas dari luka batinmu gitu loh. Jadi caranya seperti itu. Jadi ketika kamu memiliki luka batin ya, yang perlu kamu lakukan adalah lampiaskan ya. Lampiaskan tindakanmu untuk hal-hal yang sifatnya positif, untuk membentuk kebahagiaanmu sendiri. Jadi caranya seperti itu. Contoh ya, dulu waktu saya luka batin itu saya ambil S2 gitu. Saya tidak punya pikiran ya bisa sekolah S2 ya, akhirnya saya ambil S2, lulus teman-teman ya, predikat terbaik ya. Jadi hari-hari saya itu ya bekerja sampai malam ya, terus malam itu mengerjakan makalah. Nah, kuliah S2 itu kan ya makalah toh ya, makalah presentasi ya. Ya, jarang dosen nerangno itu ya, jarang ya. Dosen itu kebanyakan menyimpulkan setelah presentasi. Jadi ibarat kita itu diajari untuk jadi dosen. Itu yang saya alami ya selama 2 tahun ya, tanpa terasa loh gitu loh ya. Jadi ketika kita males kuliah gitu ya, itu rasa sakit ya, luka batin itu tak munculkan lagi di alam pikiran saya, di alam batin saya ya. Akhirnya semangatnya muncul lagi, saya harus sukses, saya harus jaya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda katakan luka batin, Anda pastikan punya cita-cita, wujudkan saja cita-citamu ya. Atau kamu nazar ya, nazar tentang cita-citamu, bisa seperti itu. Saya dulu nazar teman-teman ya, dan itu tercapai semua teman-teman ya. Dan tidak saya laksanakan ketika semua tercapai, tidak saya laksanakan. Kenapa? Orang yang menyakiti saya itu sudah hancur ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan itu ya, misalnya saya buat kantor ya di daerah perumahannya gitu misalnya, nah, otomatis sih saya lebih kejam daripada dia gitu loh ya. Jadi pada dasarnya luka batin itu bisa membawa kita sampai lebih cepat terhadap cita-cita dan impian kita gitu. Ya, wah sangat luar biasa loh ya teman-teman. Jadi Anda tidak fokus terhadap luka batin, tapi Anda fokus terhadap impian dan cita-cita Anda. Fokus menyayangi diri, fokus mengenal jati dirimu. Caranya seperti itu. Kalau Anda fokus melawan melupakan, semakin kamu lupakan, semakin rasa sakit itu muncul. Loh ya, kadang rasa sakit itu muncul teman-teman. Muncul. Inilah permainan ya, manipulasi rasa, manipulasi pikiran yang harus kita kuasai gitu ya, untuk melepaskan luka batin. Luka batin itu akan lepas ya seiring waktu, tidak bisa sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ini tidak bisa. Luka batin itu akan hilang ketika kamu bahagia batin. Lah, selama proses penyembuhan ini ya, gunakan untuk aktivitas memberdayakan diri, meningkatkan kualitas diri, sehingga kamu sukses, kamu bahagia, mendapatkan apa yang kamu inginkan,
maka luka batin masa lalu itu akan hilang, akan musnah, akan muspro, akan hilang. Ya, itu caranya seperti itu. Dan anggap ya, orang yang menyakitimu sudah meninggal dunia. Itu cara yang paling mudah itu. Anggap orang yang menyakitimu itu sudah meninggal dunia. Sehingga ketika kamu ketemu dengan orangnya pun kamu sudah menganggap itu mayat hidup. Itu cara yang paling berguna, cara yang paling ekstrim. Sehingga kita bisa melepaskan rasa benci dan cinta. Ya, itu seperti rambut ini loh, batasannya gitu. Ya. Kamu luka batin itu berarti kamu masih cinta, masih ada rasa. Tapi kalau kamu memang benar-benar benci, ya sudah, anggap sudah meninggal dunia. Sehingga kebencian terhadap mayat itu kan ya tidak mungkin. Artinya kamu memberdayakan dirimu sendiri, kamu mengenalkan dirimu sendiri, kamu mencintai dirimu sendiri. Ya, jadi ketika kamu tersakiti, terzalimi, buat aktivitasmu itu bisa memaksimalkan potensimu gitu loh ya. Potensimu yang mungkin selama ini terpendam itu bisa terbangkitkan gitu ya, dengan rasa sakit itu. Jadi kamu nanti akan bisa keluar dari batasan. Ya, dan itu juga harus ditingkatkan ya dengan kualitas spiritualmu juga. Ibadahmu sing kenceng, tirakatmu sing kenceng. Nah itu teman-teman, gawin ibadah, gawin tirakat. Karena biasanya luka batin itu juga ada campur tangan demit ya, jin, sihir, telur sandet biasanya gitu. Loh ya teman-teman, saya mengalami itu berkali-kali ya teman-teman. Ini yang terakhir kali ya, semoga tidak terjadi lagi. Ya, loh teman-teman, memang sulit untuk sembuh. Tapi ketika kamu larut ya, yang pertama itu larut ya secara duniawi ya. Ya. Yang pertama itu loh ya, yang saya lakukan itu secara duniawi itu seperti itu. Ya, jadi saya kejar ambisi ya. Ya, saya kuliah ya. Kuliah S2. Sampai saya ikut profesi juga. Lulus semua, tercapai semua. Ya, selanjutnya yang kedua ini tak gunakan untuk tirakat. Ya, saya zikir itu ya, sehari tidak kurang 30.000 kali ya, zikir. Terus puasa hampir 4 tahun. Ya, nah itu teman-teman ya. Jadi waktu itu kita sibukkan untuk aktivitas yang sifatnya positif, maka luka batin itu akan hilang. Ya, ketika kamu bahagia. Kalaupun kamu tidak bahagia, ketika kamu bisa bersama Tuhan, luka batin itu akan musnah. Jadi solusinya seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.